Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat dan salamnya di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kajian kita malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman 17 bab yang keempat, takut terhadap syirik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 dan 116. Bunyi ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha temen seduning Allah iku la yaghfiru ora kersa paring pangapura sapa Allah. Cara Jawaning Allah gak sudi memberikan ampunan. Ayyusyraka ing yen to den sekuthoake sapa bihi Allah. Jadi Allah mboten kersa paring pangapura kepada siapapun yang menyekutukan Allah. Kok sampai kedisian mati gurung njaluk ngapura, sangat berbahaya.
Wa yaghfiru lan kersa paring pangapura sapa Allah ma ing dosa apa wae, entah dosa mencuri, ngerampok, bahkan berzina sekalipun, yang penting tidak musyrik, itu masih ada harapan untuk diampuni. Siapa yang diampuni? Ya yang berdosa selain dosa syirik, liman tumraping wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah iman. Jadi siapapun orangnya yang tidak musyrik, berdosa apapun, yang penting tidak syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Jadi orangnya yang penting tidak musyrik. Maksudnya tidak melakukan kesyirikan. Maka masih ada harapan gitu, untuk mendapat ampunan Allah. Monggo terjemahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kok sak liyaning syirik itu masih ada harapan besar untuk diampuni oleh Allah. Dalam surah Ibrahim Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya lan anak turunku, ya Allah, jauhkan anak budal asnam, untuk menyembah berhala. Berhala itu termasuk tauhid ya. Tauhid itu sesembahan apapun yang disembah yang selain Allah, baik berupa manusia, malaikat, jin, setan, iblis. Apa ada orang menyembah iblis? Ada. Dukun yang menekuni ilmu hitam itu yang disembah iblis. Pokoknya setan golongan ngono-ngono iku sing disembah. Iku jan betul-betul diagung-agungkan ya. Biasanya orang yang mengagungkan iblis, mengagungkan setan, itu semakin dia durhaka kepada Allah, keilmuannya semakin tinggi. Musyrik saja, nyembah selain Allah saja itu sudah dosa yang tidak diampuni sama Allah. Monggo terjemah. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Iya, itu ya doanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, aku dan anak turunku jauhkan ya Allah, jangan sampai aku dan anak cucuku menyembah berhala. Itu ya. Dan Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa itu enggak ya, tapi berhala-berhala segitu banyaknya yang disembah. Namrud itu ya, yang bikin Azar. Azar itu siapa? Ya ayahnya Ibrahim. Itu tukang menciptakan Tuhan. Jadi Tuhan yang diciptakan sama ayahnya Ibrahim yang bernama Azar itu disembah oleh Namrud. Jadi Namrud menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim
tidak hanya berdoa wajnubni wabani ya anak butal asnam, tapi tukang ngeprui berhala ya. Berhala yang jumlahnya itu banyak dikeprui kabeh. Aku mikir kayak mendah capeknya itu ya, berhala segitu banyaknya yang dihancurkan semuanya. Terus ternyata mungkin saking keselit tinggal satu yang paling besar, perkul apa ya itu, pecok apa perkul apa itu dicantol nunggone pundake berhala yang paling gede, diceleh pundake. Saat Nabi Allah Ibrahim ditangkap dan dibawa ke pengadilan, itu selalu dituduh kamu yang menghancurkan berhala-berhala. Ibrahim sang kekasih Allah minta bukti. Buktinya apa kalau aku yang menghancurkan berhala-berhala itu? Banyak saksi tapi nggak ada bukti. Dia ngaku, hakimnya ngomong lah, buktinya pecok atau perkul atau apa bodem apa ya namanya ya. Duh, yang bawa siapa? Wah, aku nggak bawa itu. Lah itu kamu taruh di apa pundake berhala yang paling besar. Saat dituduh seperti itu, Nabi Allah Ibrahim itu tenang ya. Sepertinya tidak akan menerima hukuman apapun seolah-olah. Padahal hukumannya itu sangat-sangat berat. Terus akhirnya Nabi Allah Ibrahim berhala itu kan nggak bisa apa-apa kok. Kamu anggap dia yang ngeprui berhala-berhala yang lain, ya kamu lebih jelas-jelas berhala nggak bisa apa-apa kok kamu sembah. Jadi dari bukti dan argumen di situ Nabi Allah Ibrahim mutlak menang ya, nggak layak untuk dihukum, nggak layak. Tapi pengadilan ini mbuh pengadilan nopo ini cara nengkene mungkin kayak atau kayak pengadilan yang mengadili karo sapa sing nulis buku undercover itu kan nggak ada bukti kalau mereka berdua itu salah ya. Dia sama dengan pengadilannya Nabi Allah Ibrahim itu. Saat balik semuanya yang di situ ya, baik Namrud dan para menterinya itu semuanya ya kamu semuanya lebih, karena sudah tahu itu batu nggak bisa apa-apa kok kamu sembah. Saking marahnya akhirnya Nabi Allah Ibrahim kan dihukum dibakar hidup-hidupan. Ya, itu ayat yang kedua. Jadi ini doa yang mungkin kita juga perlu berdoa untuk keselamatan diri kita dan mendoakan anak cucu kita. Karena ini diabadikan di dalam Al-Quran, tentunya ini bimbingan Allah langsung agar kita untuk berdoa. Wajnubni
Wabaniya anak budal asnam ya. Misalnya kadang-kadang nggak sadar loh ya, waya Jumatan dikongkon majikane padahal nek manut juragane iki engko gak Jumatan. Ini kan bahaya kan. Taat kepada yang selain Allah itu kalau bertentangan dengan syariat Allah kan haram hukumnya. Akan tetapi kalau perintahnya itu ternyata harus berjalan jauh. Lah kalau di perjalanan jauh itu hukumnya musafir. Musafir itu bisa melaksanakan Jumatan dan bisa memilih untuk jamak qashar di waktu safar di hari Jumat. Jadi doa ini penting, wajnubni mabaniya anak budal asnam. Jangan sampai kita mentaati yang selain Allah sehingga ketaatan kita itu meninggalkan syariat ya. Makanya orang-orang nenek moyang kita itu dulu nek gak Ramadan ngene iki nyambut gaene iki mempeng. Tapi nyalangi itu loh ya. Nek masuk Ramadan prai sudah gak kerja 1 bulan penuh. Kalah ya kita dengan nenek moyang kita ini. Jadi 1 bulan penuh itu sesuai dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Jadi gak sampai posone iki mang batal gara-gara kerja. Ya ini mumpung Ramadannya masih jauh ya, kita usahakan. Diriwayatkan dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu, aku benar-benar sangat dan amat khawatir ma ing apa wae, ma ing sesuatu. Jadi akhwafu yang sangat aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, yakni sesuatu yang sangat aku khawatirkan alaikum ing atase nira kabeh iku asyirkul asghur. Itu kata Nabi. Sungguh yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kalau sampai menimpa kalian. Fasu'ilan mongko den takokke anhu saking syirik kecil. Syirik tapi cilik. Faqala mongko nuli dawuh sapa ya Nabi, ar-riya'u yaiku riya'. Riya' bukan yang khek jumpok, bukan ya, bukan itu, bukan. Riya itu saat kita melakukan sesuatu sengaja mamer-mamerke, duduh-duduhke. Jadi yang dilakukan ini bukan karena Allah, tapi biar tonggo kiwa tengene ngerti nek aku iki lho wong apik. Ini bahaya ya. Dan ini sangat ditakutkan oleh Nabi. Makanya semua amal baik kita ini kita cukup bersyukur kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan ikhlas dan istiqomah. Makanya baca Al-Quran ini nek sampai diunggahke nang speaker jenenging tahtimul Quran, ini sangat berbahaya ya. Kalau sampai oleh moco ini timbul riya,
sehingga gelem maca Quran nek nganggo speaker. Tapi nek gak ono speakere gak gelem maca Quran. Ini masuk loh ya, bahaya. Apalagi berdoa ini lebih banyak lagi pelanggarannya nek sampai diunggahke nanggone speaker. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma. Iku donga lho ya. Kama rabbayani shaghira. Donga ini enek maneh. Akeh lho ya donga iku sing diwaca banter bahkan nganggo pengeras suara. Ini kita harus hati-hati nih ya, hati-hati. Sebab Nabi dawuh akhwafu ma akhafu alaikum, sungguh yang sangat dan amat aku khawatirkan yang menimpa kalian, kata Nabi, ialah syirik asghar. Syirik asghar itu perbuatan kita sing wong-wong kelejane gak aruh cekne ruh itu lho ya. Makanya speaker ini memang yang bagus untuk mengumandangkan azan dan iqamah, walaupun ada yang berpendapat qomat itu gak adik nganggo speaker. Pendapat. Sekarang coba dibuka Qur'annya, yang bawa Qur'an. Biar kita lebih berhati-hati ya. Dibuka surah yang ke-7, namanya surah Al-A'raf. Ayatnya yang ke-55. 55. Ayatnya yang ke-55. Bunyi ayatnya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Monggo. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Gimana anak dong? Suara banter? Gimana? Doa itu ibadah yang agung, suci dan mulia, dan itu langsung Allah perintahkan, sekaligus Allah syariatkan. Donga. Tapi nek donga nganggo swara sing lembut dan nganggo rendah diri atau rendah hati. Nek banter, kata Allah, itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Allah enggak suka. Iku nggarakno donga gak dikabulke. Astaghfirullah. Itu doa bukan? Rabbal baraya astaghfirullah minal. Doa ini doa mohon ampun kepada Allah. Nek iki donga nek nyuwarake ojo banter-banter. Jenengan lihat di dalam tafsirnya. Itu donga iku bisik-bisik nang Allah. Apa bisik-bisik? Maksudnya
Ya gak ono kaya tengene sing krungu sing dibisiki itu lho. Sampai digambarke ngono iku. Tapi kapan arepe maghrib di sini aku mesti krungu astaghfirullah. Jenengan nggih mireng. Rabbal baroya astaghfirullah. Enak Pak suarane sing teng mriku mboten koyo suarane sampean. Bukan masalah enak dan tidak enak. Konsep Al-Qur'an berdoa itu tidak dengan suara apa meneh sampai diunggahno nang nggone speaker. Ayatnya tadi surat apa? Al-A'raf. Ayat yang keberapa? 55. Podo mari salat nggawe speaker. Astaghfirullahaladzim. Terus bawanter katik bareng-bareng. Itu namanya zikir. Ayatnya tadi kan doa, zikir juga ada ayatnya. Coba dibaca. Tetap Al-A'raf. Ayat yang ke-205. Biar kita tahu. Bunyi ayatnya wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahr minal qauli bil huduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Monggo terjemah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wong lali iku zikir banter iku ketoke nang kuping awake krungu dia itu berzikir. Tapi di situ wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nek zikir mang kudune piye? Rabbakum wadkur rabbakum tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri. Jadi zikir itu nganggo ati. Wadkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah kamu dengan hati. Kula jenengan nek wayah tahlilan ngoten niku coba. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bawater katik suwi. Betul. Kula jenengan nate nglakoni ngoten niku ilinge nang Allah karo iling berkate. Akeh iling nang Allah apa akeh iling berkate? Berkate. Enggak. Perintahnya Allah itu wadkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dengan hati. Atine iki lho. Ulakno saat kalau jenengan zikir niku kita berusaha hati kita ingat kepada Allah. Terus suaranya apa? Di situ diterangkan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan, tetap ya dengan rendah diri, rendah hati. Wahifatan, dan dengan suara yang lembut. Wadunal jahri, tidak dengan suara yang keras. Podo ternyata ya, dongo zikir itu gak banter-banter. Apa meneh nganggo iki sing dawuh Allah lho ya. Jenengan nek protes aja protes kutha, protes nang Allah. Karena sing dawuh Allah, kula namung maca ayat, sing maca terjemah iku mang Mas Wawan. Itu gak kena diprotes, hanya baca. Wadkur rabbaka fi nafsika
tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri. Gimana? Bil huduwi wal asal, baik waktu pagi atau waktu petang gak usah banter-banter, tapi atine iki mang sing dikuatke eling menyang Allah, lisane lidahnya bergerak. Itu bimbingan Allah langsung cara berzikir. Terus pundi? Maksudnya ben gak ono riak. Sholawat itu juga berdoa lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Beda loh ya sholawat dengan sholawatan, beda loh ya. Sholawat itu ndonga minta rahmat kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat di atas pangkuan Nabi Allah Muhammad. Ini karena doa maka ya tidak dengan suara yang keras, maka sholawat itu juga dengan suara yang lembut karena itu ranahnya ranah doa. Sholawat yang terbaik seperti apa? Bahkan sahabat nanya, sholawat kepada panjenengan itu bagaimana ya Rasul? Rasul contohkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, maksudnya apa? Ya kita itu saat bersholawat kita jaga jangan sampai masuk nanggone syirik asghar. Apa syirik asghar? Fasuila anhu, saat Rasul ditanya tentang syirik asghar, syirik kecil, faqala arya, duduh-duduhno sholawatan suaraning api. Berharap pahala kepada Allah, berharap rahmat kepada Allah, juga berharap sanjungan dari manusia. Jadi berharap sanjungan kepada manusia itu syirik, tapi syiriknya syirik asghar, syirik kecil. Justru itu yang paling dikhawatirkan karo Nabi lebih khawatir itu. Nek syirik sing gede-gede sadar kalau itu dosa, tapi nek syirik sing cilik-cilik niku iblis itu menjadikan kita seolah-olah itu jadi amalan yang berpahala, padahal syirik itu riya ya. Sama ya baca Al-Quran itu nek banter-banter sampai ada niatan cek dianggap karo wong sak Wonosalami, cek ning ngerti, cek ning krungu aku iki macane Quran bagus, suaraku juga bagus. Berharap pahala nang Allah, juga berharap pangalembono sangka manungsa. Itu namanya riya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidaan niddan dakhalan nar." Monggo terjemah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Yaitu nek sadar kita mohon maaf nang Allah, tapi nek syirik sing cilik-cilik ngene memang kadang-kadang nggak sadar kita kalau itu sudah masuk ranah syirik. Apa ditanyakan Nabi, nopo ya Rasul syirik asghar itu niku? Nabi jawab, syirik asghar yaiku riya. Karena sing takok wong Arab, sing ditakoki juga wong Arab, dia ngomongno riya ya paham. Nek wong Jawa riya itu kadang-kadang anggapane sing ngono iku mang, sing khaib, pop, bukan itu. Tapi amalan sing kepingin diweruhi para manungsa. Itu ya kita harus lebih berhati-hati karena Rasul lebih khawatir kepada syirik asghar itu. Terus Rasul menyatakan man mata wa huwa yad'u
min dunillahi niddan dakhalan nar. Kok sampai ana menungso mati sik duwe dosa ning musyrik, maksudnya nyembah kepada yang selain Allah, maka dipastikan dia masuk neraka. Riwayat Bukhari. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Monggo terjemah. Barang siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Di situ ada sedikit pun ya, ada yusyriku bihi syai'a. Saya ulang terjemahnya, ayo sama-sama kita perhatikan. Barang siapa menemui Allah dalam kurung mati, jadi siapapun mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, sekecil apapun, termasuk riya, ya pasti masuk surga. Loh, dipastikan ya, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya dalam kurung mati, jadi siapapun orang yang mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Wis gak ono hisab ya sampai mati dalam keadaan syirik. Makanya iman ya kita enang masjid jamaah, tapi si sobo nang dukun ilmu hitam, itu mesti yang disembah mesti iblis, setan, pasti sudah. Nek sing disembah iku Allah, ya, itu terkenal dengan ilmu putih. Tapi gak bakasan ilmu putih di sini, bakasane menungso pokoknya mati sedikit pun tidak ada kemusyrikan, maka pasti dia masuk surga. Tapi kok sampai mati masih ana sirik-sirik ini, memang termasuk yang dikhawatirno karun Kanjeng Nabi, yakni syirik asghar. Bahaya ya, bahaya. Masalahnya di samping berharap nang Allah juga berharap kepada selain Allah, maka dua harapan ini berarti mensejajarkan Allah dengan yang selain Allah. Harapannya nang Allah juga berharap kepada selain Allah, yaitu namanya syirik, mensejajarkan itu. Monggo dibaca. Yang lewat Muslim tadi. Ini kan kandungan. Tadi terjemahnya sudah belum? Sudah. Maka kandungan bab. Waktunya gimana? Masih berapa menit? 2 menit. Ayo dibaca saolai. Kandungan bab ini. 1. Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. 2. Riya termasuk perbuatan syirik. 3. Riya termasuk syirik asghar atau kecil. Ada catatan kaki, baca. Dalam catatan kaki, syirik ada 2 macam. Pertama, syirik akbar atau besar, yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Kedua, syirik asghar atau kecil, yaitu perbuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu syirik, tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah: 1. Syirik akbar menghapus seluruh amal, sedang syirik asghar hanya menghapuskan amal yang disertainya saja.
Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedang syirik asghar tidak sampai demikian. Iya, jadi kita tahu perbedaannya syirik akbar dan syirik asghar. Apa syirik akbar tadi? Syirik akbar itu menjadikan pelakunya kekal di neraka. Nah, syirik asghar itu yang terhapus. Ya maca Quran kok riya, itu syirik asghar. Yang terhapus ya amalan ibadah baca Qurannya itu. Cara jawane muspro tanpa guna. Oleh maca Quran niki mang lho, karena dibarengi karo riya syirik asghar, maka pahalanya baca Al-Qur'an itu hilang. Iku mang muspro tanpa guna. Badhe berbeki tanggane. Kira-kira muncul ke dosa apa gak ya? Allah firmankan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di saat Al-Qur'an itu dibaca, maka orang yang dengar harus mendengarkan, harus menyimak. Fastami'u, kamu harus berusaha untuk mendengarkan. Jangan sampai Quran dibaca kita ngelewes, kita kerja, kita sibuk majul, kita jual beli. Mulakno nek jajare pasar iku nek darus gak usah nggawe speaker. Ya. Nek kita riya gak ono pahalane tapi dosane wakih. Masalah ndadekno wong sak pasar gak ngrungokke, sibuk dengan pekerjaannya, tidak mendengarkan. Padahal perintahnya saat Quran dibacakan, maka kewajiban kita yang mendengar itu harus fastami'u, harus benar-benar mendengarkan, nggak boleh tidak. Gimana? Itu masalah syirik asghar. Syirik asghar itu oleh moco dibanterke jene wong sak wono salam weruh. Namanya riya itu duduh-duduhke atau mamer-mamerke gitu ya. Karena waktunya habis. Tadi alhamdulillah sudah ketemu namanya syirik akbar dan syirik asghar. Nek syirik asghar langsung menghapus semua amalan ibadah ini set habis. Jadi wis gak ono sing dihisab. Maka langsung lep nang ngone neraka, gak ada hisab sudah. Tapi nek syirik asghar masih ada. Karena yang terhapus adalah dosa yang diriyakan. Yang dihapus adalah ibadah sing diduduh-duduhke, dipamer-pamerke, itu yang hangus, tidak total. Tapi nek syirik akbar langsung seluruhnya hangus. Demikian sedikit yang kita baca, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat maslahah di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan setelah kita tahu seperti ini, kita diselamatkan dari syirik akbar dan diselamatkan pula dari syirik asghar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.